Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang menjelang sore ini kita bertemu kembali dalam podcast Aba Warkop Street Channel, ya. Tentunya catatan Aba Warkop. Jadi pada sore ini ada yang menarik di Kota Gorontalo, lebih khusus di Provinsi Gorontalo. Itu kemarin kita sempat melihat, ini ada narasumber ya. Ada datangnya beberapa orang dari Jepang. Ya. Tentunya ini akan diulas langsung oleh Aba Warkop itu sendiri. Bagaimana tanggapan beliau dan apa output inputnya untuk provinsi, lebih khususnya ya. Jadi kira-kira kita sapa dulu ini Aba Warkop. Bagaimana kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Catatan Aba Warkop. Oke. Ya, jadi bagaimana ini tanggapan Aba Warkop berkenaan dengan datangnya beberapa orang, ya tentunya orang Jepang lah, ya datang ke Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Apa output inputnya untuk masyarakat? Jadi terima kasih. Oke. Bang Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya. Aba Warkop. Ya. Catatan Aba Warkop. Ya. Sebagaimana pertanyaan Bang Wahab, Ya. bahwa Gorontalo alhamdulillah baru-baru ini dikunjungi oleh delegasi Jepang ya. Delegasi Jepang. Delegasi Ya. Jepang di bawah pimpinan Gubernur Prefektur Ehime. Ehime. Ya, Ehime. Jadi Gubernur Jepang itu, maaf, bukan Gubernur Prefektur Ehime. Ehime ya. Sebagaimana kita ketahui ada administrasi yang ada di Jepang itu. Prefektur itu kalau di Indonesia kayak semacam provinsi lah. Oh, provinsi ya. Jadi Ehime ini sebuah provinsi Di Jepang. Iya, prefektur itu semacam itulah yang saya katakan tadi, provinsi. Ya. Di mana Mr. Tokuhiro Nakamura sebagai gubernur, beliau datang ke Provinsi Gorontalo itu dengan beberapa orang yang beliau bawa delegasinya. Ada yang dari perbankannya mereka, Ada perbankan, iya. dan ada yang dari semacam kalau di Indonesia Kamar Dagang dan Kadin. Kadin ya. Artinya dunia industri lah. Industri. Dan kedatangan beliau itu cukup sukses, antusias masyarakat. Kemudian dari pihak delegasi Jepang, kalau kita lihat di berbagai pertemuan, kan ada beberapa hari beliau ada di sini kan, Ya, betul. itu kelihatan luar biasa sambutan masyarakat Gorontalo maupun suasana wajah gestur-gestur dari rombongan ini. Nah, ada hal yang menjadi catatan kita bahwa Atau sorotan ya? nah ini catatan. Oh, catatan dulu ya. Catatan bahwa kunjungan Gubernur Ehime, Prefektur Ehime ini, Ya. itu sudah barang tentu dalam tanda kutip, quote and quote, beliau itu adalah tamu negara kita. Oke, tamu negara. Ya, Oke. Karena di beberapa yang saya baca, beliau juga diterima oleh Menteri Perdagangan kita, dan ada beberapa provinsi yang beliau berkunjung juga. Menjadi catatan penting bagi kita orang Gorontalo. Ya. Kalau saya bahwa aku melihat ini, Ya. bahwa ada di pernyataan beliau di pertemuan itu, beliau itu begitu senang datang ke Gorontalo. Sekali lagi beliau senang datang ke Gorontalo. Kenapa? Ya. Karena beliau ingin memenuhi undangan teman beliau. Undangan teman. Iya, Oh, ada temannya. ada teman. Ah, ya Makanya ini. siapa teman Ya, beliau? siapa ya? Ya, itulah wakil ketua DPR RI kita, yakni tokoh nasional asal Gorontalo, Bapak Rahmat Gobel. Ini pernyataan jangan hanya Anda lihat begitu, kita lihat begitu. Beliau senang ke Gorontalo, lepas dari semua Hiruk pikuk. artinya aturan ketatanegaraan, Ya. tapi beliau datang ke Gorontalo karena ternyata ada sahabatnya, Oh, Pak sahabat. Rahmat Gobel. Ya, Rahmat. Dan sekali lagi juga beliau mengatakan beliau siap membantu Rahmat Gobel. Artinya membantu Rahmat Gobel berarti Bantu apa dulu? membantu Indonesia dalam hal ini, karena beliau datang berkunjung ke Gorontalo pasti akan membantu Gorontalo.
Dan kedatangan beliau juga diantaranya kita lihat ada penyerahan bantuan ambulans ya. Oh iya. Ya. Pak Wahab setelah beliau pulang Iya, iya. kembali ke negerinya, timbul pertanyaan baru. Pertanyaan, oke. Apakah upaya besar yang dilakukan oleh tokoh nasional kita asal Gorontalo atas kedatangan Gubernur Tokihiro Nakamura ini, Ya. apa yang harus kita lakukan? Apa outputnya? Apa inputnya? Ya, Apa yang menjadi ya, pengaruh ya. besar di Ya itulah. Gorontalo? Kedatangan beliau kan ke Gorontalo. Bukannya untuk sekedar kalau orang Gorontalo bilang pasiar atau jalan-jalan. Tamasya, tamasya. Tamasya. Iya. Lihat, beliau membawa delegasi besar. Ya. Para pengusaha di bidang industri, perbankan. Ini menandakan bahwa beliau ingin mengajak kepada kita Gorontalo, ayo manfaatkan kunjungan saya. Oh iya, iya, iya. Oke. Jepang ini negara maju, Pak. Oh iya. Salah satu negara ekonomi yang diperhitungkan di dunia. Iya, iya. Iya kan? Olehnya saya katakan apa yang harus kita respon atas kunjungan ini. Ini akan kembali kepada kita semua warga Gorontalo. Apakah itu pemerintah atau stakeholder? Jangan hanya kedatangan Mr. Tokihiro ini Ya. menjadi sebuah seremonial yang begitu ramai ketika beliau ada di Gorontalo beberapa hari ini. Oh. Namun dia tidak akan membekas atau hanya menjadi kenangan atas kedatangannya, tapi bagaimana ke depan untuk kita memanfaatkan kedatangan beliau yang kebetulan beliau selalu katakan, saya siap bagaimana membantu Gorontalo di bidang investasi di beberapa aspek, karena di sini ada putra Gorontalo yang begitu peduli terhadap daerahnya. Ya ini teman dekatnya ya, ini Bapak Rahmat Gobel. Itu kira-kira. Ya, jadi yang saya bisa tangkap itu, ini gubernur dari Jepang ini datang di sini melihat peluang investasi. Iya. Ada peluang ya? Ada, Pak. Saya kira begini, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang ada, dan Iya. coba kita buka data-data yang ada, baik yang dipublish oleh dinas-dinas teknis, Iya. itu peluang investasi untuk di Gorontalo ada. Misalnya di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Kelautan juga. Ya termasuk ke kelautan, Ya, perikanan, kelautan, pertanian dan pariwisata. Ini ada peluang. Apalagi tiga sektor ini adalah merupakan sektor yang sangat diunggulkan oleh Gorontalo semestinya ya. Ya, harusnya. Karena kalau kita mengacu pada potensi alamiah dan kemudian kontribusi PDRB kita Gorontalo itu lebih banyak dari dua sektor ini. Maksudnya pertanian dan kelautan. Kelautan. Ya, marilah kita manfaatkan ini. Bagaimana kita manfaatkan untuk membangun pembangunan pertanian atau perikanan di Gorontalo, hulu maupun hilir. Hulu dan hilir. Ya, yang saya katakan, membangun pertanian itu bukan hanya hulunya atau hanya hilirnya. Ada satu keterkaitan antara hulu, antara agro input dan agro output, istilah kerennya. Nah, di sini ada peluang investor. Ya, oke. Tapi persoalannya bagaimana kita akan mix-kan ini, kita akan jalankan ini. Iya, kita mix ya. Jadi begini, ini saya bicara terbuka ya. Ini saya harus berbicara terbuka. Saya harus menyerang orang-orang Gorontalo. Bukan menyerang dalam arti ingin menyudutkan satu pihak, tidak. Tapi saya mau terbuka agar supaya podcast ini bermutu. Di Gorontalo ini, Bapak Abawarto, ya, Street Channel, saya ingin bertanya, gesekan politik itu sangat tinggi. Apakah dengan datangnya orang besar dari Jepang ini mampu Rahmat Gobel sebagai orang Gorontalo yang dikenal sahabatnya itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi begini, konsekuensi politik di sebuah kegiatan, ya, apalagi di hidup seperti ini, itu hal yang wajar. Oke. Hal yang wajar. Tapi sejatinya, kalau kita melihat terminologi politik,
Ya. Ini politik secara akademis ya. Ya. Sebenarnya tujuan berpolitik itu apa sih? Ujung-ujungnya untuk Kesejahteraan. kesejahteraan. Ya, Dan kesejahteraan. memang harus ada power. Ya. Ya harus ada power, Ya. tapi power itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, rakyat. Jadi begini, jadi kedatangan Tokihiro Nakamura dengan rombongan ini jangan kita geserkan pada persoalan itu. Tidak, Pak. Karena begini. Karena wilayah Sebentar. Ya, ya, oke. Begini, kita melihat Pak Rahmat Gobel memang ada di mana. Ya, oke, Ya kan? oke. Oke, itu satu. Hmm. Tapi kita lihat Pak Rahmat Gobel ini ada track record. Oke, track record Beliau ada track record, ada catatan beliau panjang. panjang. Oke. Beliau sebelum apa-apa menjadi seorang yang sekarang ini, Ya. beliau selalu berbuat yang terbaik untuk daerahnya. Hmm. Oleh sebab ini direspon Hmm. dalam rangka untuk kemajuan daerah kita. Ingat Bang Wahab, Ya. Gorontalo ini kekuatan ekonominya masih menggunakan kekuatan ekonomi APBN. Oh, APBD. 5 terbawa, Pak. Tidak, saya melihat begini Pak. Iya. Kita masih kekuatan ekonomi negara. Ekonomi negara. Aslinya investasi di kita di sini harus kita Tidak. dorong. Iya, dorong. Maka ketika ada pekerjaan mulia seperti ini, kita tinggalkanlah semua itu. Perbedaan. Perbedaan itu. Nah, yang jadi pertanyaan Abah Warkop, Gorontalo siap tidak? Begini, siapnya begini. Kalau dari sisi potensi, saya kira siap. Iya. Pertanyaannya siap, terbuka peluang. Perikanannya terbuka peluang. Iya. Pariwisatanya terbuka peluang. Siap. Siap. Ya, tinggal bukti. Pemangku kepentingan maksudnya. Ya. Siap tidak? Siapakah eksekutor ini? Ah, itu. Biasa kan di sebuah ketatanegaraan ini kan kalau ada kerjasama seperti ini kan ada apa istilahnya ada potong siapa setengah. yang akan mengeksekusi ini? Iya, ini. Iya. Iya kan? Maka itulah yang ini. saya harapkan Nah. kepada kita semua warga Gorontalo, kedatangan Gubernur Ehime ini kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat Gorontalo tanpa melihat apa-apa. Tidak mudah loh mendatangkan pejabat berasal dari negara industri besar. Iya. Itu tidak mudah loh. Tidak mudah. Kemudian apalagi dengan statement Gubernur, ada semacam ikatan emosional hubungan pertemanan. Oh iya. Jadi itu memang nantinya akan lebih memberikan kekuatan yang lebih. Apabila Oke. kita orang Gorontalo memanfaatkan. Oke. Ya, saya mau buka lagi, bongkar lagi ini pembicaraan. Saya pernah ya pada waktu itu sebagai mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo itu pernah diajak untuk demo cuma perihal tentang penanaman modal pada waktu itu kelapa sawit. Ah, ini sebenarnya kelapa sawit itu kalau dikenal di nasional itu waduh pendapatannya sangat luar biasa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Gorontalo sebagai pemilik wilayah ini orang-orangnya itu berpikir ke depan atau tidak? Jadi, Harus real ya, kita bicara real. Jadi begini, riak-riak seperti itu di zaman sekarang ini, ya apalagi baru-baru Batu Hitam ya sudah demo Nah, kita sana sini. Saya tidak akan masuk ke sana kan. Oke, sip. Maksud saya begini. Iya, oke. Riak-riak seperti itu biasa. Biasa ya. Biasa. Dalam negara demokrasi biasa. Hmm. Tapi terkadang riak-riak seperti itu sebenarnya ingin mendapatkan informasi lebih. Oke. Kita berpikir positif saja dulu. Oke. Oleh sebab itu ada kewajiban kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan semua bahwa sebenarnya kedatangan Gubernur Ehime dari Jepang ini dalam rangka ini. Iya. Harus ada penyampaian ke masyarakat. Kan kedatangan beliau ini kan mungkin yang tahu itu hanya mungkin orang ya atau elit-elit tertentu ya. Iya. Tapi pemangku kebijakan harus menyampaikan ini. Dan ini disampaikan kepada stakeholder Gorontalo, para pelaku-pelaku usaha Gorontalo. Iya. Pelaku usaha pertanian, pelaku usaha perikanan, atau pelaku usaha di pariwisata. Iya. Silakanlah kita kumpul. Ini waktu kedatangan Tokihiro ini. Maunya Mereka ini? membuka peluang ini. Bagaimana kira-kira? Siap enggak? Siap enggak? Ya.
Ingat, Ya. kita punya tokoh sekelas Rahmat Gobel dengan jabatannya yang luar biasa. Beliau di wilayah legislatif nasional. Ya. Tinggal bagaimana kita yang di daerah ini. Sekali lagi hilangkan semua Perbedaan sekat. bukan perbedaan itu ada. Oke. Prasangka yang menjurus untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sekali lagi saya berharap jangan ini hanya jadi catatan sejarah bahwa Gubernur Prefektur Ehime pada tahun 2023 pernah datang di Gorontalo, hanya jadi catatan sejarah. Ya. Cuma datang tamas ya. Jangan datang tamasa. Kalau datang tamasa, ya apalah lebih baik Ya. kita undang apalah bukan Kaferman seperti ini Ya. untuk datang ke Gorontalo. Ya. Seperti itulah. Ya, oke. Sekarang closing statement dari Abah Warkop ya berkenaan dengan datanya gubernur ya dari Jepang ini. Coba closing statement apa kira-kira? Segera kita merapatkan barisan. Segera. Nah, kepada semua pemangku kepentingan, kepada tokoh-tokoh Gorontalo, stakeholder Gorontalo, untuk berpikir Ya. mau kita apakan kedatangan beliau ini yang telah membuka peluang investasi besar-besaran di Gorontalo. Ya. Ya kan? Kalau kita tidak ambil ini, Ya, sudahlah, jadi catatan sejarah. Sekali lagi jadi catatan sejarah. Iya kan? Dan saya yakin Pak Rahmat Gobel tidak akan diam. Karena beliau saya lihat memang nothing benar-benar bagaimana memperjuangkan daerah ini. Artinya mendorong Ekonomi. pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan Gorontalo ini. Karena itu kalau kita lihat kayaknya raut muka beliau tidak pernah capek kalau memperjuangkan hal-hal seperti ini. luar biasa. Maka kita tangkap. Oke, Saya tidak melihat Pak Rahmat Gobel itu dari posisi mana posisi. Ya. Tidak. Warna apa ini Iya, apa? Iya, saya terus terang membuka lembaran sejarah beliau, orang tuanya. Ada keinginan yang memang secara ekonomi dan sosial kan, kalau istilah Abah Warkop, beliau ini sudah hatam. Hatam ya. Iya, sudah hatam. Iya, hatam. Oke, Beliau ini sip. sudah hatam. Hatam. Iya Oke. kan? Iya. Terkadang orang kalau sudah hatam ekonominya, sosialnya, Sudah mau berbuat itu. cara berpikirnya sudah mau berbuat. Oke, sip. Apalagi Pak Rahmat, ya pasti ada didikan imannya itu kuat kan orang tuanya. Ya. Pasti mereka tahu sebenarnya ini hidup ini apa kan, Ya. tinggal mengisi untuk capai yang sana. Maka Ya. itulah yang kita tangkap. Perbedaan politik, perbedaan itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai perbedaan itu hanya membuat kesengsaraan masyarakat Gorontalo. Ya. Itu yang saya harapkan sebagai catatan Abah Warkop. Oke. Oke, terima kasih Pak Wahab. Siap. Sekali lagi Ya. kunjungan Gubernur Prefektur Ehime di Gorontalo adalah sebuah berkah. Amin. Dan itu harus kita tangkap. Oke. Dan keberkahan itu akan bermakna apabila dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo. Amin. Dari Gorontalo Untuk Indonesia. Oke. Oke, terima kasih. Baik, itulah closing statement dari Abah Warkop dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.